Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Ramadan dengan nomor 12700 dari program studi mesin. Saya di sini ingin mempresentasikan UAS ya tentang yang berjudul simulasi sistem water tap mixer dengan model turbulensi ke epsilon dan jenis tipe inletnya itu adalah mesh flow rate ya menggunakan ANSYS 2024 ANSYS Fluent R1. Oke, jadi ada 5 tahap, yaitu ada ANSYS Fluent sendiri, lalu ada geometri, lalu ada meshing, lalu ada setup, lalu ada solution, dan satu ada result. Ya, jadi kita geometri sudah ada ya, sudah disediakan. Lalu yang selanjutnya ada meshing ya. Kita meshing di sini menggunakan tipe tetrahedral ya. Nah, bisa dilihat di sini dia menggunakan tetrahedral. Mengapa kita menggunakan tetrahedral? Karena tetrahedral itu dapat mengakomodir bentuk yang kompleks ya, yang ribet, banyak lekukan-lekukan seperti ini ya. Lekukan di sini, sini lekukan ya. Dan ini bisa dari fungsi meshing itu kan dia untuk menghaluskan ya, menghaluskan bukan jadi tidak terlihat kasar dipandang gitu, jadi enak dipandang lah gitu, sehingga valid atau lebih akurat lah untuk distribusi dari temperatur maupun tekanan atau dan velocity atau kecepatan. Oke, selanjutnya itu ada yang tadi sudah meshing, sekarang ada proses setup fisik atau boundary condition. Nah, boundary condition di sini kita menggunakan sistem di sini hot ya. Ini menggunakan tipe jenis floret ya, mesh floret ya. Lalu yang yang kedua di cold ya, itu menggunakan sistem floret juga. Ya, lalu yang di outlet kita menggunakan pressure outlet tipenya. Oke. Untuk yang hot temperaturnya itu sekitar 80 derajat Celcius atau di Kelvin itu sekitar 351 Kelvin. Lalu untuk yang cold itu sebesar 25 derajat Celcius temperaturnya dengan satuan Kelvin yaitu 298 Kelvin. Nah, yang pertama di setup ini kita bahas tentang model alirannya dulu. Alirannya adalah kita menggunakan aliran turbulensi standar ke epsilon. Kenapa kita menggunakan ke epsilon? Karena ini ideal untuk aliran internal dengan karakteristik turbulensi yang lebih tepatnya karakteristik bentuk dari geometrinya yang banyak lekukan-lekukannya sehingga terciptanya turbulensi yang kuat, dan tentu saja karena tercipta turbulensi yang kuat maka pencampuran yang akan terjadi akan kuat juga. Lalu material yang kita gunakan ya itu adalah H2O liquid atau air ya, air murni dengan properti seperti densitas, viscositas dan lain-lain itu default dari si ANSYS R1-nya. Lalu boundary condition ini kita menggunakan tipe yang tadi saya sudah singgung, itu menggunakan dia hot inlet, itu menggunakan hot dan cold itu menggunakan mesh flow rate inlet tipenya. Lalu yang di outlet itu menggunakan tipe pressure outlet ya, dengan temperatur 351 Kelvin dan 298 Kelvin untuk cold. Oke, selanjutnya kalkulasi dan iterasi. Nah, untuk kalkulasi dan iterasi kita menggunakan 1000 iterasi atau 1000 kali penurunan ya. Dengan tentu saja kondisinya ini adalah steady state ya, atau kondisi tunak stabil ya. Ini dan kita menggunakan skema simple standar initialization untuk pressure dan untuk pressure velocity coupling. Nah, iterasinya kita ini menggunakan second order upwind untuk menekan akuratan residual konvergensi dari si fluida hingga 10 pangkat minus 5. Lalu selanjutnya ada yang tadi sudah saya singgung, kita menggunakan standar initialization dan dari cold inlet sebagai acuan. Mengapa alasannya apa gitu? Mengapa seperti itu? Yang pertama, inlet air kita menggunakan acuan sebagai inlet air dingin. Mengapa menggunakan air dingin yang suhunya 298 Kelvin? Semakin rendah suhunya kan dia makin stabil secara thermal. Lalu yang kedua, dengan kita menjadikan dia sebagai acuan, ya, itu dengan kondisi yang stabil maka keakuratan dari si kecepatan, tekanan, suhu, dan proses konvergensinya akan menjadi lebih cepat dan stabil dan saja akurat. Lalu yang ketiga, hal ini bisa mengurangi ketidakseimbangan karena kita tahu jika temperatur panas maka tekanan akan meningkat sehingga dinamisnya akan tidak stabil kan.
berbeda dengan cold yang lebih cenderung statis karena dia kondisinya yang lebih stabil. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan kontur dari temperatur. Sebelumnya saya hilangkan dulu ininya agar terlihat. Oke, tampilan dari kontur ini kita bisa lihat ya. Untuk cold ya, itu dia berwarna biru atau sekitar 2,9 hingga 3,1-an ya. Dan hot ini yang warna merah ya, itu sekitar 3,4 hingga 3,5 ya. Dan untuk campurannya di sini kita lihat cukup stabil atau cukup imbang ya, tidak ada yang mendominasi antara hot maupun cold ya kan. Di sini kita lihat untuk campurannya yang sudah sampai atas itu berada di tengah-tengah. Di antara hot dan cold itu sekitar 3,17 hingga 3,372. Nah, ini cukup stabil untuk pencampurannya, lalu sehingga itu sangat efektif ya dan efisien ya kan. Transisinya juga cukup halus ya antara hot dan cold ya kan. Ini menandakan keberhasilan sistem dalam mencapai pencampuran thermal yang cukup merata ya. Lalu yang kedua kita bisa lihat di sini untuk pressure. Pressure yang warna merah di ruang pencampuran maupun di inlet-inlet ini sangat besar ya. Tentu saja itu sekitar di 5,2 kali 10 pangkat 5 dan 1,47 kali 10 pangkat 6. Nah, kita lihat di sini distribusi yang masuk akal ya, gitu kan? Karena di sini pencampuran banyak, lalu dia tekanan tertinggi itu berada di inlet ya tentu saja, lalu mengalami penurunan ya di sini. Warna hijau kita lihat ya sekitar 9, ini ya, penurunan minus ya. Dan dia mengalami penurunan tekanan di sini karena sudah mencampur ya. Sehingga adanya perbedaan tekanan antara inlet dan outlet menciptakan adanya gaya dorong dari si fluida yang rata. Lalu selanjutnya dari kontur ini sudah ada, lalu kita menggunakan streamline ya, streamline atau kita velocity ya untuk mengetahui velocity-nya. Nah, kita lihat di sini velocity di inletnya itu warna hijau, berada di sekitaran 1, hingga 2 ya. Lalu dia masuk ke dalam, menurun kecepatannya. Karena kenapa? Karena kecepatan yang dihasilkan inlet itu sangat besar, menabrak ke ruang pencampuran, itu akan menciptakan dia banyak nabrak ya dengan dinding, dengan dinding sekitarnya, lalu dengan aliran yang berlawanan seperti ini. Itu sehingga mengalami penurunan, dia hampir mendekati 0 ya, di antara 0 hingga 1-an. Lalu dia naik kembali ya, kita lihat di sini mendekati pipa outlet ya, itu dia naik ke atas berwarna hijau, dia naik dari 1, hingga 3, 3, ada yang 3, lebih dan ada yang ini tidak terlalu merata ya untuk kecepatannya. Nah, kecepatan maksimumnya itu berada di area sempit menuju mulut keran. Kita bisa lihat di sini warna hijau, warna kuning sorry ya, warna kuning nih ya, ada kuning-kuning itu di dekat mulut keran di sini ya kan. Nah, model K epsilon ini menangkap vortex dan turbulensi yang kecil di zona percampuran ya dengan sangat baik. Itu maka di situ tercipta kecepatan yang sangat tinggi. Jika turbulensinya tinggi, maka kecepatannya akan rendah karena saling bertabrakan satu sama lain seperti yang ada di ruang pencampuran ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama dari yang kita bisa lihat ya, model turbulensi itu yang kita ambil adalah K epsilon itu efektif untuk menggambarkan campuran fluida antara air panas dan air dingin dalam sistem keran yang berbentuk kompleks yang banyak lekukan-lekukan. Lalu yang kedua menggunakan mesh flow rate inlet tipenya, itu memungkinkan kita mengontrol aliran masuk dan aliran masuk yang masuk ke dalam keran sehingga setelah konstan ya dan realistis. Lalu yang ketiga ada pemilihan dari standar initialization dari code inlet itu memberikan stabilitas secara numerik ya, secara angka dan mempercepat konvergensi iterasi. Lalu yang keempat, dengan seperti ini yang tadi kita lihat yang sudah saya jelaskan, itu bahwasanya sistem ini berhasil seimbang antara hot dan cold ya, dalam temperatur, pressure ya, maupun dalam kecepatan. Ini menciptakan efisiensi yang cukup tinggi ya, dan tidak tanpa ada menyebabkan dead zone atau backflow yang melawan dari arus sehingga menurunkan efisiensi, tentu saja akan menurunkan kecepatan tapi meningkatkan tekanan dan meningkatkan temperatur seperti itu. Oke, jadi sekian dari presentasi UAS saya.
Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.